Halo guys, masih bersama dengan Gema Movie. Kali ini kita akan membahas alur film ATM RRR dari negara Thailand. Filmnya sangat menghibur dan bikin baper karena film ini bergenre komedi dan roman. Tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita bahas alur ceritanya, tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like and comment ya guys. Di sebuah perusahaan Bank JNBC memiliki sebuah aturan di mana sesama karyawan tidak boleh memiliki hubungan khusus. Jika ada yang ketahuan memiliki hubungan, maka salah satunya harus mengundurkan diri. Jeep merupakan wakil direktur di bank tersebut. Ia mengetahui ada karyawan yang memiliki hubungan, dia memanggil Ning dan Aek untuk ikut ke ruangannya. Jeep menunjukkan foto bukti mereka berdua, tapi mereka selalu mengelak. Hingga akhirnya Jeep menunjukkan foto mereka berciuman. Mereka mengelak bahwa itu sedang melakukan permainan mengoper semangka. Jeep pun menunjukkan foto Ning sedang mengulum koncolnya Aek, mereka tidak bisa mengelak lagi. Saat pulang kerja, Sua pergi ke mobilnya. Di sana sudah ada Jeep yang ternyata mereka berpacaran. Jeep sudah tidak tahan dengan aturan itu membuat dirinya memecat orang. Jeep juga khawatir kalau ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka. Ketika di lampu merah mereka saling menyalahkan dan mengingat kembali awal mereka memulai hubungan. Awal mulanya Jeep yang menyukai Sua. Tapi Sua juga merayu Jeep, awas yang jomblo jangan cengar-cengir lu. นี่อะไรอะคะ เป็นเอกสารพิเศษที่อยากให้คุณจิ๊บพิจารณาดู Jeep yang sedang stres mengajak untuk putus karena tidak tahan menjalin hubungan backstreet. Sua pun langsung mengajak Jeep menikah saja. Sua langsung tancap gas memesan tempat dan dekorasi pernikahan. Saat di lift kantor, mereka berdebat soal siapa yang akan berhenti bekerja. Tapi Sua tidak ingin mengundurkan diri. Jeep juga tidak ingin berhenti bekerja karena gajinya lebih tinggi. Tiba-tiba lift terbuka, direktur masuk dan memperkenalkan anaknya bernama Yo yang baru lulus S2. Dia akan magang di bank tersebut. Kemudian Yo memberikan sedikit sambutannya. Yo bertanya pada ayahnya apakah aturan soal memiliki hubungan spesial tidak berlaku untuk pegawai magang? Ayahnya mengatakan tidak berlaku. Yo merasa lega berarti ia bisa mendekati Jeep. ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กฝึกงานนี่ถือว่า ไม่นับ โล่งอกไปหน่อยครับ งั้นก็หมายความว่า จีบคุณจิ๊บ Di kota Konburi, pegawai JNBC memasang perangkat baru di ATM-nya. Mereka bekerja sambil mendengar siaran radio pertandingan bola yang sedang berlangsung. Saat menginstal, seorang pegawai sebut saja Asep tidak memahami karena bahasanya bahasa Jepang. Kemudian pegawai satunya sebut saja Bobby, ia mencoba membantunya. Tapi dia juga kebingungan. Kemudian Bobby pun membuat keputusan dan menekan tombol yang salah karena buru-buru ingin pergi ke stadion. อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยอะ มั่นใจเปล่าวะ เอาเลยพี่ Kemudian, seorang pemuda bernama Paut pergi ke ATM. Setelah melakukan tarik tunai, tiba-tiba mesin ATM itu mengeluarkan uang lagi. Paut pun mengecek saldonya dan mengambil uang lagi. Ternyata ATM-nya mengeluarkan uang 2 kali. Paut menelepon sohibnya Pet yang sedang berada di stadion. Dia memberitahu Pet bahwa ada ATM yang bisa mengeluarkan uang 2 kali lipat. Pet yang kaget berteriak, hingga semua penonton melihat ke arahnya. Akhirnya Pet dan semua penonton pergi ke ATM itu dan meninggalkan pertandingan di babak kedua. Kemudian, Jeep dan kepala cabang dipanggil ke ruangan direktur atas kejadian itu. Saat mengecek CCTV, ternyata terhalangi iklan. Begitupun CCTV di atasnya terhalangi oleh sarang burung. Teknisi yang memasang perangkatnya mencoba menyelesaikan masalah itu dengan memutus aliran listriknya, tapi semua orang mengambil uang itu. Direktur meminta untuk memeriksa waktu dan nama yang melakukan tarik tunai. Sebelum rapat direksi dimulai, direktur harus tahu nama nasabah yang mendapat uang lebih. Jika tidak, dia akan memotong bonus 10 tahun.
Saat Sua bermain tenis meja, temannya berkata Jip akan pergi keluar kota bersama Yo. Sua pun terkejut mendengarnya. Sua emosi mendengar temannya yang membicarakan soal tubuh Jip dan Sua pun menyemes bola ke mukanya. เล่นไรไว้เสือ เฮ้ย โทษทีว่ะ Kemudian saat makan malam, Sua menanyakan pada Jip soal pekerjaannya bersama Yo. Jip pergi ke sana untuk mengatasi soal ATM di Konburi. Sua menganggap enteng pekerjaan itu. Jip pun membuat perlombaan, siapa yang tidak bisa mengatasi masalah tersebut harus mengundurkan diri dari pekerjaannya. Gop yang sedang membantu ibunya menerima surat dari PAUD. Ibunya menanyakan apa yang dipegangnya. Saat ibunya menghampiri, Gop segera makan suratnya karena ibunya tidak merestui hubungan mereka. Saat ibunya menasehati, ia mendorong ibunya dan segera kabur dijemput PAUD. Suatu hari, Sua yang percaya diri pergi ke bank cabang di Konburi. Ia mengecek CCTV yang terhalang dan data nasabah yang melakukan penarikan. Sua pun emosi karena tidak ada bukti yang bisa membantunya. Dia mengecek namanya dan memiliki ide untuk menginterview 100 orang per hari. Tapi itu tak mungkin dilakukan, Sua yang emosi tak sengaja melempar kunci mobilnya ke selokan. Sua pergi naik angkot milik Pet untuk pergi ke tukang kunci. Saat di perjalanan, Sua mendapat telepon dari kepala cabang dan Sua meminta bantuan untuk memanggil orang yang ada di daftar pelaku. Pet yang mendengar percakapan Sua pun ketakutan, ia berpura-pura mobilnya mogok dan meminta Sua mendorong mobilnya. เฮ้ยรถเป็นไรวะเนี่ย ยังไงเนี่ย วานพี่แหละครับ ลงไปเข็นรถให้หน่อยได้ไหมพี่ Tapi akhirnya Sua ditinggalkan. กลับมาก่อน มึงลืมอะไรวะเนี่ย Sua pun berjalan kaki, ia melihat sebuah rumah dan gudang untuk istirahat di sana. Saat pagi tiba, Sua terbangun dan melihat buaya. Ia segera kabur dan berteriak saat buaya akan menerkamnya. Si pemilik rumah keluar menodongkan senjata dan menembak ke arah Sua. Dia pun segera lari. Di lapangan sepak bola, PAUD dan Gop sedang berpacaran. Tiba-tiba Pet memanggil PAUD. Sebelum pergi PAUD melakukan ritual bucin. Pet yang merasa jijik segera menarik PAUD ke mobilnya. Pet memberitahu kalau mereka akan diminta mengembalikan uang dari ATM. Tapi uangnya sudah mereka gunakan. Pet sempat kepikiran untuk membunuh Sua. Tapi uang yang mereka ambil gak sebanding dengan membunuh orang. Sua pun tiba di kantor cabang, ternyata di sana sudah ada Jip. Mereka menunggu orang yang akan diwawancarai tapi tak seorang pun datang. PAUD dan Pet memata-matai Sua, tapi jari Pet tersangkut di lubang. PAUD mencoba menarik Pet, tapi tidak berhasil. Pet pun menyuruh PAUD cepat pergi. Tanpa rasa bersalah PAUD pergi meninggalkannya. Setelah Sua menyeberang jalan, ia melihat Pet yang telah meninggalkannya. Kemudian PAUD kembali lagi dan mengajak Sua ke tempat orang yang melakukan penarikan uang. PAUD mengaku kalau saudaranya yang telah mengambil uang. Tapi dia telah meninggal sebulan lalu, padahal insiden baru terjadi. Kemudian tiba-tiba seorang biksu datang dan menanyakan apakah mereka kerabatnya. Sang biksu pun menyuruh mereka memanggil arwahnya dan menuntun rohnya pulang. Saat mereka memberikan arah pulang tiba-tiba ada kucing hitam melompat. Untung mayatnya gak hidup lagi, jadi horor ceritanya. Saat di mobil, Jip menyadari sebuah nama Om Merah yang melakukan penarikan berkali-kali. Jip pun menelepon kepala cabang untuk meminta bantuan, tapi tidak boleh memberitahu Sua. Keesokan hari, Sua kembali ke tempat mobilnya. Tapi mobilnya sudah diangkut oleh polisi. Polisi meminta Sua membawa surat-suratnya untuk verifikasi. Sua yang melihat seragam polisi itu jadi memiliki ide untuk membeli seragam polisi palsu. มีปืนขายไหม มีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรม ก็ ดา อย่างดีมาเลย อัดแก๊สหรืออัดลม อัดลม เอาลบแป๊บ เออ หมด Saat di kantor, kepala cabang akan mengirim data nasabah pada Jip. Tiba-tiba Sua datang mengajak untuk melakukan penyelidikan. Di tengah perjalanan, Sua melihat kepala cabang menerima telepon dari Jip yang meminta untuk segera mengirimkan data lewat mesin fax. Kepala cabang pergi ke sebuah toko untuk meminjam mesin fax. Sua yang mengikuti kepala cabang pun mencoba menghubungi kembali panggilan terakhir. Ternyata terhubung ke sebuah hotel tempat Jip menginap. Saat mau minum air yang diberi dari penjaga toko, Sua tidak fokus yang ternyata dia meminum air yang terdapat gigi palsu si kakek. ไ
น้ำแข็งอะไรเนี่ยไม่เห็นเย็นเลย Kemudian Sua menumpang mobil Pet yang bersama Peut pergi ke hotel tempat Jeep menginap. Sua melihat Jeep pergi dan menyuruh Pet untuk mengikutinya. Jeep pergi menemui Aum Merah, ia menginterogasi Aum soal penarikan uang. Tapi Aum berpura-pura tidak tahu. Jeep menjelaskan tentang penarikan yang berkali-kali hingga 5 kali. Ternyata uangnya digunakan untuk membeli mesin cuci baru. Aum pun mengusir Jeep dan menutup laundrynya. Sua pergi ke hotel dan memesan kamar 8004 persis di samping kamar Jeep. Kemudian Jeep menerima telepon dari Sua. Saat Jeep melihat keluar jendela, di sana ada Sua yang mengagetkannya. Sua mengaku sudah mendapatkan uang pengganti dari Aum. Tapi Jeep tidak percaya, ia melihat hidung Sua bergerak yang artinya dia sedang berbohong. Keesokan pagi, saat Jeep mengendarai mobilnya ternyata tidak mau jalan, Jeep pun mengecek mobilnya. Sua pergi ke laundry dan menanyakan Aum Merah, di sana Gop terpesona melihat Sua. Sua diantar menemui ibunya naik sepeda. Sua menanyakan tentang uang dari ATM, tapi ibunya coba mengelak. Gop yang tidak tahu pun membela ibunya bahwa ibunya tidak akan mengambil sepeser pun yang bukan miliknya. Jika Sua tidak percaya ibunya bisa bersumpah di depan Buddha. Aum pun segera kabur. Kemudian Jeep meminta Pet untuk mengantarnya ke tempat Aum tapi Pet menolak karena takut akan ditangkap. Tiba-tiba seekor kodok melompat ke atas wajah Pet hingga membuat Pet pingsan. Pet dibawa oleh Jeep ke kantornya. Pet yang tersadar mengira ia ada di rumah sakit, tapi ternyata ia ada di bank. Pet pun panik dan bilang tidak mengambil uangnya. Jeep yang awalnya cuma menolong Pet jadi mencurigainya. Gop meminta Sua untuk foto prewedding. Setelah selesai berfoto, Peut tak sengaja melihat mereka berdua. Peut pun memanggil Gop, ia melihat foto yang disembunyikan Gop. Setelah melihat fotonya, Peut pun kecewa. Saat Sua menanyakan hubungan mereka, Gop menganggap Peut hanya teman. Peut pergi dengan penuh kekecewaan dan meninggalkan motornya. Sua mengira dia orang kaya, tapi Gop memberitahu kalau Peut baru menang undian. Peut yang patah hati menghapus nama Gop di kepalanya, tiba-tiba ia mendapat surat dari Gop mengajak untuk bertemu. Gop menjebak Peut dengan menanyakan soal uang dari ATM yang error. Ia berpura-pura mengajak balikan tapi Gop memborgolnya. Sua pun muncul dan memberi pilihan Peut untuk mengembalikan uangnya atau dipenjara. Peut pun mengakuinya. Di sisi lain, Jeep bersama kepala cabang mengejar Pet. Jeep membawa sekarung katak untuk membuat Pet mengakui perbuatannya. Pet yang ketakutan pun akhirnya buka suara. Di saat bersamaan, Sua dan Jeep menghitung total uang yang diambilnya. Tapi masih kurang 20.000. Ternyata satu orang lagi adalah Pakon. Jeep merasa tidak asing dengan nama itu, ternyata nama itu adalah si kepala cabang. Jeep menghimpit kepala cabang dengan mobilnya dan menginterogasi dia. Akhirnya dia mengaku. Setelah aliran listriknya dicabut, dialah yang telah menyambungkan kembali kabelnya. แต่ตอนที่ผมเข้าไปกดเครื่องมันรีเซ็ตแล้วครับไปสักบาทหนึ่งอะครับคุณจิ๊บ Selanjutnya Jeep mengecek nama berikutnya yaitu Aum Nuai. Jeep meminta kunci bank pada kepala cabang, dan ia pun langsung pergi ke bank. Sua yang juga mengetahui nama kepala cabang ada dalam daftar pelaku, ia menelepon dari rumah kepala cabang. Ia menyandera anaknya dan meminta kepala cabang untuk mengaku. Tapi kepala cabang menyuruh untuk bertanya pada Jeep. Saat malam hari Jeep sedang mengakses komputer kepala cabang, tapi tiba-tiba ada suara orang yang sedang mengetik, kursi bergerak sendiri, telepon berbunyi dan mesin fotokopi menyala. Tapi Jeep melihat ada kaki, ia menaburkan paku di lantai. Mereka berebut untuk masuk ke ruangan kepala cabang. Saat membuka komputernya, Jeep tidak bisa membukanya karena menggunakan kata sandi. Mereka pun pulang ke hotel. Saat di hotel, Sua pura-pura numpang mandi di kamar Jeep. Sua memberikan segelas susu, Jeep mencurigai ada yang aneh. Dia juga menyuruh Sua untuk meminumnya. Akhirnya mereka merasa ngantuk. Mereka berusaha tidak tertidur supaya bisa duluan mengakses komputernya. Pada akhirnya Jeep tertidur dan dikurung dalam toilet. Sua yang mengantuk pergi ke bank. Akhirnya ia dapatkan data terakhir pelaku yang ternyata si pemilik buaya. Sua pun kembali ke toko mainan untuk menanyakan ketersediaan pistol mainan. Saat akan pergi, polisi sudah menunggu Sua. Ia akhirnya ditahan karena Jeep yang melaporkannya.
Saat kepala cabang dan Jeep mengakses komputernya, ternyata password sudah diubah oleh Sua. Mereka mencoba berbagai macam password tapi tetap saja tidak bisa. อ่านครับ Tapi pada akhirnya Jeep bisa membuka komputernya. Sua berhasil keluar dari penjara dibantu oleh Aum. Saat ditelepon, Jeep memberitahu Sua bahwa dia sedang menuju orang terakhir. Sua menyuruh Jeep tidak pergi ke sana karena ada buaya. Tapi Jeep tidak mempercayainya. Aum menanyakan apa yang sedang terjadi, ternyata orang terakhir itu adalah mantan suami Aum. Sua bersama Peut, Pet, Aum dan Gop segera pergi untuk mengejar Jeep. Jeep sudah sampai duluan, ia malah masuk ke gudang yang ada buayanya. Jeep memastikan itu buaya asli atau bukan. Si pemilik buaya keluar rumah dan membawa pistol. Sua pun menembak duluan dengan pistol mainan. Si pemilik buaya tidak sengaja menembakkan pistol hingga pelurunya memantul dan terkena buayanya. Mereka pun membawa buaya itu ke rumah sakit, semua orang di sana ketakutan melihat buaya. Pada akhirnya, buaya tidak bisa diselamatkan karena terlalu banyak mengeluarkan darah dan ada kunci yang tersangkut di tenggorokannya. Jeep berterima kasih karena telah membantunya, sebenarnya uang tambahan yang mereka ambil merupakan kesalahan bank juga. Kemudian Jeep menanyakan soal uang yang mereka dapat, mereka mengakui uang itu digunakan untuk apa saja. Jeep akan melaporkan pada bank dan berjanji tidak akan memberitahu siapa saja yang telah mengambil uangnya. Saat pulang, Gop mengajak balikan dengan Peut dengan melakukan ritual bucin itu lagi. Keesokan hari, Jeep kembali ke kantor pusat dan ternyata membawa rekaman pengakuan mereka. Jeep menyimpan filenya di meja direktur. Saat mendengar direktur untuk memulai proses hukum, Jeep berubah pikiran dan mengambil kembali filenya. Tapi sial, dia malah membawa rekaman Yo. Direktur yang telah melihat filenya memuji Jeep atas hasil kerjanya. Pet melapor pada Sua karena pihak bank menelepon mereka dan menuntutnya. Sua pun pergi dan menyerahkan uang yang mereka ambil. Jeep yang mengetahui hal itu menanyakan pada Sua dari mana mereka mendapatkan uangnya. เขาไปกู้มาดิ Jeep pun mengakui kekalahannya dan akan segera mengundurkan diri. Tapi Sua mengatakan sebenarnya uang itu adalah uang pernikahannya. Mereka saling menyalahkan, akhirnya hubungan mereka berakhir. เลิกอะไรง่ายกว่า ได้งั้นเลิกก็เลิก ไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่ง Ketika dalam mobil, Yo melihat sebuah kertas dari Sua. Direktur pun memanggil Jeep untuk minta penjelasan. Jeep memutuskan untuk mengundurkan diri. Semua orang di kantor akhirnya mengetahui hubungan Sua dengan Jeep. Sua baru mengetahui kalau Jeep sudah mengundurkan diri. Sua pun pergi ke tempat pesta Halloween di mana seharusnya hari itu adalah pesta pernikahannya. Ternyata di sana dia bertemu Jeep. Mereka berbincang di luar, Jeep mengakui kesalahannya karena ingin selalu menang. Sua pun mencoba melamar Jeep kembali. Akhirnya Jeep menerima lamarannya. Mereka pun masuk kembali ke tempat pesta. Di sana Sua meniru ritualnya Peut dengan Gop. Ending film pun berakhir dengan cipokan. Ternyata banyak juga film yang seru dari Thailand ya guys. Nantikan alur cerita film lainnya, gue pamit undur diri. Bye.